yang sudah ditanamkan kita dikir. Suaranya harus keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu si virus itu dibantai dengan suara yang menimbulkan panas. Buktikan, kalau kita setelah dikir suka gerah ya Pak ya. Sok aya haredah ya. Kudu gitu. Eta teh ngabantai virus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panas, berkeringat keluar. La ilaha illallah. Waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wal kalimatu thayyibatu la yufidu fa'idatan tammatan illa bitalqin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatan. Bersyukur pagi menjelang siang hari ini di hadapan seluruh ahli silsilah TKN Ma'had Suryalaya bil khusus yang mulia Hadratul Syekh Penguasa Abah Awas qaddasallahu sirrah, kita semua dibisahkan, disempatkan, dikuatkan berangkat dari rumah masing-masing ke masjid yang megah ini, Masjid At-Taubah, dalam rangka menegakkan kalimat taubah, dan kita membuktikan orang-orang yang bertaubah, yaitu kalimat la ilaha illallah yang dibungkus dengan majlis manaqib. Yang kita hormati, yang kita muliakan Al-Mukarram Pangresa Abuya Abah Edi selaku Wakil Talqin Hadratul Syekh Penguasa Abah Awas, pimpinan pesantren Serul Hikmah Cisoka Banten, kita doakan tahenti, semoga beliau banyak usia, sehat, berkah, dimudahkan segala urusannya untuk membantu Penguasa Abah menebarkan cahaya la ilaha illallah di wilayah Jakarta dan Banten khusus. Karamah Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul Maqam Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Haji Maman yang kita muliakan juga sama, semoga beliau panjang usia, sehat, berkah, hasil maksud. Yang mewakili kepala desa juga kita doakan sebagai pemerintah yang telah mengizinkan kita di sini, semoga beliau diberikan sehat, amanah untuk senantiasa berdampingan dengan kita, para perawat, para ikhwan, akhwat seluruhnya yang hadir yang saya banggakan. Saya akan mengambil sebuah kalimat yang muncul dari lisan suci Penguasa Abah Awas. Beliau menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 257. Guru agung kita Penguasa Abah Awas mengatakan, di alam dunia ini manusia dibagi dua kelompok, Bapak Ibu. Satu kelompok besar dipimpin Allah, satu kelompok besar dipimpin setan langsung. Tidak ada golongan tengah-tengah. Mau masuk golongan yang dipimpin Allah, apa mau masuk golongan yang dipimpin setan? Tidak ada tengah-tengah. Siapa manusia kelompok besar di dunia yang dipimpin oleh Allah? Para sahabat menyatakan adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa dzikir kepada Allah. Itulah kelompok manusia yang dipimpin oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, kelompok besar manusia di dunia ini dipimpin oleh setan. Hadirin, siapa ini? Manusia yang nyata-nyata badannya manusia tapi dipimpin oleh setan. Kebalikan dari kelompok pertama, yaitu manusia yang ghaflah, yang hatinya lupa kepada Allah, maka ucapannya, pikirannya, tindakannya itu semua dikendalikan oleh setan. Nauzubillahi min. Maka majelis manaqiban ini adalah sebuah majelis, sebuah media yang merangkul, mengumpulkan siapa saja, mari dari mana saja, yang mau masuk kelompok yang dipimpin oleh Allah, masuk manaqiban. Alhamdulillah. Apa menjelaskan ayat ini? Mana ciri yang pasti
manusia nu dipimpin ku Allah jeung ku setan tingali dina kahirupanana cek bagus. Ciri pasti orang-orang yang dipimpin oleh Allah hidupnya tenang, semangat ibadahnya, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan, tidak ada gontok-gontokan. Itu ciri pasti manusia-manusia yang semenjak di dunia yang sudah dipimpin oleh Allah. Di samping kiri beliau menyatakan ciri pasti manusia yang dipimpin oleh setan di dunianya hidupnya gelisah, baku, galau, bingung wae hidup teh, pusing wae, loba wae masalah, fitnah, adu domba, yang lagi ayam dirojok karena ngarah para saya. Maka Bapak Ibu mari kita cek diri masing-masing. Saya pernah bikin status, sudah gak bahagia? Kalau sudah bahagia berarti kita ini sudah dikuasai oleh Allah. Kalau masih loba masalah, loba kabingung para syahwat, berarti kurang teh masih dibimbing ku setan. Sudah jelas Pak. Kita ini bukan untuk ngecek orang lain, mari nunduk kepada diri masing-masing. Insya Allah para ikhwan, akhwat, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sirna Rasa di bawah bimbingan Pengasah Ba'aus, insya Allah kalau catatan sungguh-sungguh mengikuti dan mengamalkan amaliyah masuk kepada golongan yang dipimpin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, sampai Nabi memberikan gambaran yang jelas. Ini disampaikan hadis sahih ini oleh para sahabat ketika umroh 2019 di kebun kurma Aryab Thaibah Madinah. Beliau berdiri, saya yang pegang mic. Di hadis ini oleh Nabi dinyatakan begini: Mathalul ladzina yadhkurunallaha wa la yadhkurunallaha kamathalil ahya wal amwat. Perumpamaan orang yang dzikir kepada Allah hatinya dan orang yang lupa hatinya kepada Allah itu sangat kontras. Bagaikan orang hidup dengan bangkai. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sampai begini, janggungna sarua, ngerti bahasa Sunda? Habis itu ganti-ganti Indonesia terus ya. Tingginya sama, cakepnya sama, pinternya sama, kayanya sama. Allah bilang si A sama si B, tapi yang ini dikir, yang ini lupa, maka si A yang dikir dinilai hidup, si B yang lupa hatinya dinilai bangkek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main-main. Jadi tidak cukup kurang gondrong rambut panjang sorban, gamis, gaya apa? Hatinya lupa pada Allah, bangkek tamanya. Jawara. Kan yang ada penjawara ngomongnya. Ulah wakawai ke, kumis boga jawara, can boga dikir mah bangkek. Siapa aja? Termasuk yang ngomong. Hadirin yang saya muliakan, banggalah kita yang sudah mendapatkan talqin dzikir. Alhamdulillah, bahagia Pak. Tidak ternilai. Hadirin yang saya muliakan, tidak ternilai. Syukuran kita mengadakan manaqib di sini, Masjid At-Taubah ini dohir batinnya terisi Pak Haji. Namanya Masjid At-Taubah, kata beliau tadi di dalam, ini masjid untuk orang-orang yang mau bertaubat ya Pak Haji. Kita masuk di dalam yang semoga terbawa, amin ya Rabbal. Tidak ada kalimat taubat, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Abah bilang, Abah Awas, hari taubat lain baca istighfar. Baca istighfar triliunan kali lebih gak jadi astagfirullah. Tapi dosa diulangi lagi. Eta mah lain taubat ngalelewe Allah. Naon ngalelewe bahasa Indonesia? Ngeledek Allah. Taubat itu bukan baca istighfar, tapi bukan tidak boleh baca istighfar. Taubat
yang sebenarnya berhenti dari dosa itu ampunan Allah. Dan tidak akan bisa siapapun berhenti dari dosa tanpa punya syekh mursyid, tanpa talqin dzikir. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, talqin dzikir ini adalah alat yang ampuh, tidak usah menunggu jam-jaman, tidak usah menunggu hari-hari lama-lama. Hanya beberapa menit masuk kalimat talqin yang diucapkan dan yang diingatkan, maka semua dosa yang telah dilakukan semua diampuni Allah. Alhamdulillah. Kalimat talqin umat Islam kan hiji saumur-umur selama beragama Islam muarabah. Kalimat talqin itu la ilaha illallah. Nah, di talqin hukumnya namanya. Talqin dulu apa? Talqin itu memasukkan cahaya la ilaha illallah ke dalam ruh jismani. Ruh jismani itu ruh yang menggerakkan jasad. Kita bergerak dari rumah, nyetar motor, barang dahar, ngoprek kafe, megang mic, ini pakai ruh jismani. Ruh jismani ini Bapak Ibu, kalau kosong dari ingat kepada Allah yang masuk syaitan. Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Firman Allah, siapa yang lupa hatinya kepada Allah, maka setan akan mengendalikan dirinya dan dia menjadi bala tentara setan. Hari awak mana jelema kalau keluarganya juga setan. Ngariweuhkeun tatangga, ngariweuhkeun baraya, membuat keonaran. Naudzubillah dari. Nah, hadirin yang saya muliakan, talqin itu dimasukkan cahayanya oleh, kalau dulu oleh Jibril ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menerima talqin adalah kanjeng Nabi melalui wasilah utusan Allah, malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Sahabat tidak oleh Jibril, oleh lisan kanjeng Nabi. Tabiin tidak oleh lisan kanjeng Nabi, oleh lisan sahabat. Terus sampai detik ini, maka bagi thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suriyaliyah Sirnarasa yang mewasilahi memasukkan cahaya talqin dzikir la ilaha illallah adalah Syekh Mursyid Bangsa Abah Awas, yang pagi ini ada wakilnya ditanam di sini, Bangsa Abu ya Abah Hedi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya kasih contoh ini dari Bangsa Abah. Talqin itu ngikat, mengikatkan tali urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa itu tali yang kuat. Tidak ada tali yang paling kuat kecuali la ilaha illallah. Tapi kalau tidak diikatkan, mohon maaf. Abah mencontohkan, nih lihat katanya. La ilaha illallah yang sudah ditalqinkan, yang sudah diijazahkan, itu seperti ruh kita diikat oleh ikatan, tapi baru simpul hidup. Kalau ditali temali pramuka simpul hidup baru begini. Siapa saja yang sudah menerima ijazah talqin dzikir TQN Suriyaliyah Sirnarasa la ilaha illallah, yang di dalamnya ada ismudat lafaz Allah, baru simpul hidup. Terserah Anda, Abah bilang. Mau memperkosa Abah, kumaha salira. Kalau sudah ditalqinkan, nah baru simpul hidup, belum simpul mati. Artinya kalau mau diamalkan silahkan, mau dibuka lagi juga silahkan. Kalau sudah ditalqin kemudian serius mengamalkan, Abah bilang, maka saudara-saudara mematikan simpul itu ke dalam jiwa saudara. Abah sudah ikatkan, nanti lewat Abu ya Abah Hedi. Nah, bener iya nu ditiangan arek diamalkeun eta menempe ka irage, maka kita mengabadikan simpul ini sampai akhir hayat. Ruh kita selamanya diikat oleh la ilaha illallah. Catat. Sekarang yang kedua, sudah ditalqin tapi ingin tahu saja, nggak apa-apa. Abah tadi bilang tidak memperkosa. Atau ditalqin bah tapi tadi amalkan kan sok aya. Nah, sudah ditalqinkan tapi mengamalkannya saka ingat. Abah bilang terserah,
Kalau tidak diamalkan berarti membuka lagi simpul ikatan. Maka kita, ruh kita tidak diikat lagi oleh cahaya la ilaha illallah, terus diikat oleh apa? Oleh setan jeung nafsu. Tinggal pilih. Beres, waktu kudu mikir pertanyaannya tahu. Gampang, sampai melindung sing loba. Ya, Bapak Ibu, keuntungannya Bapak Ibu setelah ijazah talqin dzikir yang pertama, satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa-dosa besar diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Abah sampai gitu, sambil bersolat di masjid dulu Surya Raya. Dia bicara kayaknya kawanan ya Abah, mau sok tahu. Kayaknya nggak akan ada orang melakukan dosa besar sampai 4.000 kali. Asal mual ayat, saya jelema kalau gue dosa gede 4.000 kali. Misalkan mabok 4.000 kali, 4.000 kali. Padahal dengan satu kali saja la ilaha illallah 4.000 dihapus. Kalau 2 kali berapa ribu? Kalau 3 kali? Kalau 160 capek itu beli itu. Maka sahabat tanya, ya Rasul, kalau orang ini mengamalkan dzikir ini, dia sudah bersih dosa, tapi masih mengamalkan, gimana ini? Sabda kanjeng Nabi, orang ini kalau dia sudah bersih dosanya, dzikir ini bisa membersihkan dosa ibu bapaknya. Luar biasa Pak. Nanya lagi, ya Rasul, dia sudah bersih, orang tuanya sudah bersih, tapi terus dzikir, gimana? Nabi bersabda, dzikir ini kalau terus diamalkan bisa membersihkan dosa keluarga. Yang ketiga masih tetap nanya, ya Rasul, dia sudah bersih, orang tuanya sudah bersih, keluarganya sudah bersih, masih tetap dzikir, gimana ini? Dzikir ini bisa membersihkan tetangga. Alhamdulillah. Saya tadi dengarkan sedikit bincang-bincang di dalam abang siapa. Kita ini biar mencegah balai, bah, gitu ya tadi akangnya sama Pak Ustaz. Ini bukan main-main. Dzikir yang bertoriko ini, yang diijazahkan ini, yang ittisal sanad, yang nyambung sanad silsilahnya sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, pembantai malapetaka, penghapus dosa, pendatang berkah, membuka berkah dan rizki berlimpah dunia dan akhirat. Bukan main-main. Al-A'raf ayat 96 kalau mau didalilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya jikalau penghuni negeri ini, nggak usah sealam Indonesia lah, udah ini Jakarta mana ini? Jakarta Utara. Pak Ustaz mentafsirkannya kalau diciutkan, seandainya jikalau orang-orang se-Jakarta Utara beriman, bertakwa, kalimat iman kalimat takwa itu la ilaha illallah. Bukti iman takwa alamul iman, zikrullah alamul iman. Dzikir itu ciri orang yang beriman. Iman kalau iman sok dikit anak udah kayak gitu. Kita terus-terusan berzikir ini membongkar pintu langit Pak. Allah menyatakan la fatahna alaihi, dibuka oleh aku minas sama dari langit, wal ardi dari apa yang akan dibuka Allah, barokat, jamak, macam-macam keberkahan, macam-macam dibukakan, didobrak, la ilaha illallah. Beda dzikir dan doa, jangan disamakan. Kalau kita nyebut dzikir dan doa sama, belum ngerti saudara. Jauh doa mah minta, ini dari Abah Awas. Doa mah minta, dzikir mah datang. Jauh dong. Sekali lagi, doa itu dzikir itu datang. Kita akan sedikit buka. Contoh, saya tidak pergi ke sini hari ini. Saya nelpon ke Bang Jali. Ini saya mau mencontohkan doa itu minta. Beda dengan datang itu. Lalu itu Bang Jali, ya Ustaz, lagi itu ya mana lagi berdana? Iya.
saya dekat nih di Jakarta juga. Oh, gimana nggak di sini? Bentrokan, Bang Jali. Biasanya dikonsumsi suka ada anggur ya. Tolonglah kirim sedikit mah. Tapi sayangnya tidak ke sini. Sekali lagi, saya nelpon, nggak usah jauh lah, hanya beda RT misalnya. Saya nelpon, minta apa? Minta anggur. Bang Jali biasanya suka ada anggur. Tolonglah sisain. Maybe yes, maybe no. Anggur bisa ada, tapi kan anggur buat yang datang ke sini. Yang didahulukan yang datang ke sini, apa yang minta tapi tidak datang. Ini anggur dan semua makanan disiapkan untuk siapa? Untuk yang datang ke. Betul, ngerti Pak? Sayanya tidak ke sini. Itu doa baru minta jauh. Yang doanya di mana? Yang didoakannya di mana? Yang minta baru mau minta, yang ngasih baru mau ngasih, belum pasti. Ada sih ada Pak Ustaz, tapi saya nggak janji ya. Yang hadirnya banyak. Takut nanti ya mungkin Abah Edi gak makan, tapi suka kalimah banyak. Habis sama yang datang. Oke, itu doa, Pak. Doa itu minta jauh. Beda dengan dikir. Dikir itu bahasa Arab, Pak Ibu. Dikir bahasa Arab, bahasa Sundanya, bahasa Indonesia. Ingat apa? Ini ada dari Abah Hanom melalui Abah Awas. Ayo dikir teh ingat, Ari inget teh ini, Ari ini teh nepi. Balik lagi. Dikir teh bahasa Indonesia, bahasa Sunda ingat. Dikir ingat. Dikir itu berangkat. Dikir itu sampai. Dikir itu bersama. Dikrullah ingat Allah. Dikrullah pergi kepada Allah. Dikrullah sampai kepada Allah. Dikrullah bersama Allah. Ruh hati. Sekarang kita gambarkan. Kita semua sekarang yang hadir, termasuk saya, dari rumah masing-masing ke sini. Ibu bapak ingat dulu ke sini. Apa sampai dulu baru ingat? Ingat dulu. Nanti tanggal berapa sekarang? 28 ada manakib perdana di Masjid itu memenya sabar bulan ke belakang Bang Bapak 11,5 lah ya. Ketika Abah Edi komando ke Bang Bapak dan Bang Jali buka Bismillah, minta izin ke Pak DKM kan gitu. Itu saya hadir waktu di Cisoka, Abah. Ingat Abah jadi saksi. Sok buka Bismillah karena Islamic Center belum memungkinkan. Siapa? Laksanakan. Sebulan ke belakang saya dan kita semua yang telah lihat dan baca meme atau pengumuman sudah ingat ke sini. Jadi dari rumah masing-masing ingat heula kadia. Dikir tuh ingat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ingat ke sini. Ingat teh. Dikir teh ingat. Yang kedua, dikir itu berangkat. Setelah kita dari rumah masing-masing hari ini ingat ke sini, maka dari rumah masing-masing berangkat ke mana? Ke sini. Karena pagi ini kan ingat ke sini. Kalau yang pagi ini tidak ada yang ingat ke sini, nggak ada yang ke sini. Ini kita semua dibawa ingatan. Jasad kita ini, jasad, mohon maaf, bagai mengikuti ingatan. Kalau ingatannya senantiasa online kepada Allah, maka kemana jasad pergi? Kepada yang diridhoi Allah. Tetapi kalau jasadnya ingatannya gentayangan, ya jasadnya juga gentayangan. Tuh yang kemana ini? Nah. Ingat ke sini, berangkat ke sini. Yang ketiga, kata Abah Amam, ari dikir teh nepi euy. Ari dikir ka Allah teh nepi ka Allah. Kita dari rumah ingat ke sini, maka sekarang kita sampai di betul. Tiga. Yang keempat dari Abah Amam lewat Abah Awas. Ari dikir teh babarengan. Kalau sudah ingat, pergi ingatan kepada yang diingat. Kalau sudah ingat, maka sampai ingatan ruh kepada yang diingat. Kalau sudah ingat kepada yang ingat, maka ruh bersama dengan yang diingat. Kita dari rumah ingat ke sini, pergi ke sini, sekarang sampai di sini, dan sekarang kita bersama-sama di mana? Di sini. Ini hasil dari ingat. Mau bagaimana ruh sampai kepada Allah? Kalau dari dunianya saja tidak pernah ingat kepada. Nah, takin kita melakukan, nancapkan, mengabadikan ingatan kepada Allah yang kokoh, yang tidak akan ada yang bisa merubahnya. Jangankan manusia, malaikat dan setan itu mau bisa.
la yufsiduhu fasyaitonu la yufsidu wal malaikatu la ya'lamun. Setan tidak akan bisa menghancurkan ini nih. Apa? Yang sudah ngerti didejut-dejut ini dikir hobi. Setan mau bisa merusak malaikat. Itu apa yang ada di dalam ingatan hati manusia itu nggak tahu. Cuma setan dikasih ciri. Apa cirinya? Kata ulama Marifat, kalau orang sedang lupa kepada Allah, dicium nafasnya bau bangke, itu manusia lupa kepada Allah. Kalau tercium nafasnya sedang mengingat Allah, maka aroma nafasnya wangi, selit ngadaling diu, cekurang sudah. Malaikat bertahan, maka malaikat jadi khodim, jadi pembantu, jadi khodam. Tuh, sudah ditalkin, sudah bertarekat khodam, nalih juri, malaikat. Alhamdulillah. Ini semua malaikat sudah masuk cahaya dikit. Saya kasih kasusnya apa di Bandung. Kasih Tasyirat Cagatuin Bandung. Pengajian setiap minggu pertama. Yang hadir biasanya 300-400 orang. Saya juga sering beberapa kali ngisi. Ada anak indigo satu orang. Saat pertama ikut anak indigo. Orang tuanya sudah ikhwan, sudah ditalkin. Anak indigo ini usia kelas 3 SMP, cowok. Cep, ayo ikut. Ngajian kan kayak tadi kita pertama dulu. Yang lain kan pada nunduk ya kalau lagi manakib teh dan dikir kopi. Si anak itu yang indigo begini aja dari mulai manakib sampai selesai, sampai sedang talqin dikit. Sampai rumah dia curhat, hari wes-wes kata orang Sunda ke orang tua. Itu tadi yang hadir banyak banget ya. Banyak bagaimana, biasa standar tiap bulan juga enggak. Dedek lihat itu meluap sampai ke teras penuh mah, sampai ke parkiran. Yang benar deh, benar mah. Dedek mah tidak mau begini aja. Tapi yang anehnya itu kebanyakan semua berseragam putih semua pakai. Itulah malaikat. Lihat Pak di kitab An-Nurul Qudusiyah, hadis Nabi menyatakan, "Ma min qaumin yadhkurunallaha." Siapa saja kaum yang berkumpul untuk zikir kepada Allah, illa haffat alaihimul malaika, kecuali Allah gempung, Allah jaga ini majelis dengan kumpulan para malaikat Allah. Alhamdulillah. Sekarang masih kok dikumpul. Maka kalau ngerti ya ada manakibat, malah gitu aja kan. Kalau nyarti mah, kami dengarnya mah dengan awam setik-setik bergeser. Hadirin yang saya muliakan, kembali lagi ke atas. Nah, talqin itu ditanamkan. Setelah ditanamkan cahaya talqin la ilaha illallah kita amalkan. La diucapkan dari bawah udel, ditarik ke ubun-ubun, melewati titik-titik latifah, apa nafsi kolam. La ilaha turun ke dada susu sebelah kanan. Di sini ada 2 titik latifah, di atas dan di bawah susu kanan. Siri dan kopi. Ilaha illallah diucapkan, dikumpulkan ke dada susu sebelah kiri, di atas dan di bawah. Illallah ini sebagai benteng yang dinyatakan dalam hadis Nabi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah benteng aku, sabda Nabi, itu hadis qudsi Pak. Hadis qudsi firman Allah yang tidak ditulis di Quran. Sekarang kalau kita kaitkan dengan masa pandemi, Bapak wakil dari kepala desa, masker ini artinya apa? Bentengnya apa ya? Benteng. Urang pakai masker teh ngarah naon? Supaya tegana ku virus itu ya. Eta masker nyeunyeun saha? Pabrik. Dari apa terbuatnya? Kain. Dipakai ku sararea. Sekarang saya tanya, ada masker 2, 1 buatan manusia, 1 buatan Allah. Buat mana kira-kira? Itu kudu dijawab, ya jawab. Eta istifham. Karena masalahnya banyak yang belum tahu. Masker yang hakiki itu adalah la ilaha illallah. Ini masker anti segala virus.
Tapi yang tadi la ilaha illallah yang seperti apa yang bisa menjadi benteng, menjadi masker? Bukannya asal ucap manuk beliau becus atau begitu. La ilaha illallah. Kalau kaki itu untuk nyawa naon nggak jadok bisa tarik modal. Hati-hati, ya ajaran pasti. Inna syani'aka huwal abtar. Menghalangi perjalanan suci abtar. Apa abtar? Tenggelam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya teman namanya Sopti Edon ya, di Cianjur. Kata medis waktu itu kena corona. Dia rehat di lantai 10 karena kerjanya ngebenerin AC. Keberkahan karomah la ilaha illallah, padahal dia belum ditalkin, Pak. Stres kan karena tetap Pak psikis kena. Mana itu? Positif corona positif maut kan gitu. Corona positif baik. Ada kena psikis aja, aing sieun baik senada. Aing belum masalah dosa gitu. Terus gimana? Ketika di masa isolasi, dia buka-buka YouTube, Pak. Allah mentakdirkan dia ingat ke saya. Saya punya teman si Daniel. Dia bukan Ustaz Daniel. Pas ada YouTube saya menjelaskan tentang zikir ini di Sumedang. Subhanallah Pak, dengan yakin, padahal belum ditakir. Dia wudhu, sholat maghrib dulu. Dia mempraktekkan zikir apa yang saya jelaskan seperti ini. Lah dari bawah ke atas, ilah ke kanan, ilah ke kiri. Tapi serius, sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Kata dia diikuti. La ilaha illallah. Pengakuan asli si Kang Edward. Satu kali dia mengucapkan ini, kayak ayam jiru keluar gitu, Pak. La ilaha illallah. 2 kali, 3 kali. Pengakuan dia sampai basah kuyup, Pak. Punten Ibu, kabool basah. Tahu bool? Bujur, basah kuyup, keluar keringat. Keyakinan dia demi Allah Pak, saksi langit bumi 7 lapis, jangan diterima ibadah saya kalau saya cuap-cuap. Setelah itu kata dia, itu terasa badan segar dan dia yakin aing pasti cager. Saya positif, besok diperiksa betul Pak, cager dina corona. Alhamdulillah. Satu lagi tentang corona. Kenapa penguasa Abah sampai bentak-bentak menyatakan yang sudah ditaruh